Di dunia ini, pasti pernah terlintas di benak kita bagaimanakah rupa dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita begitu ingin melihat wajah pencipta kita, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan juga tuntunan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama di dunia ini, kita telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa pernah melihatnya. Maka di akhirat kelak, tentu kita sangat mendambakan untuk bertemu dan melihat wajah Allah dan Rasul-Nya. Dan ya, itu adalah nikmat terbesar yang akan didapatkan di akhirat kelak. Tapi tidak semua orang akan mendapatkan kenikmatan tersebut, meskipun orang muslim sekalipun. Maka siapa sajakah yang dapat dan tidak dapat melihat wajah Allah dan Rasul-Nya, dan apa penyebabnya? Simak di video kali ini dan mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bercerita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dengan mengetahui tentang orang yang tidak akan dapat bertemu dan melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebuah kisah atau peristiwa yang tercantum dalam kitab Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Ashfiyah, Ad-Dailami dan Ibnu Asakir meriwayatkan tentang peristiwa ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dari tidurnya pada dini hari. Kemudian ia memutuskan untuk mengisi waktunya dengan menjahit beberapa pakaian yang perlu diperbaiki. Ia pun mengumpulkan beberapa pakaian yang perlu dijahit. Ketika sedang asyik menjahit, tiba-tiba jarum yang dipegangnya terlepas dari tangannya dan terjatuh. Di saat yang bersamaan, lampu yang ada di ruangannya juga ikut padam. Aisyah pun terdiam sejenak dan mengucapkan tarji, atau kalimat innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tak lama kemudian, Rasulullah masuk ke ruangan tersebut. Seketika ruangan yang gelap gulita tersebut menjadi terang benderang karena cahaya yang terpancar dari wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Aisyah pun dapat menemukan kembali jarum yang tadi terjatuh. Aisyah pun dengan sumringah berkata kepada Rasulullah, "Betapa terangnya cahaya wajahmu, wahai Rasulullah. Semoga Allah memberikan sholawatnya untukmu." Mendengar hal tersebut, Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Aisyah, celakalah bagi mereka yang tidak bisa melihat wajahku." Aisyah pun penasaran dan bertanya, "Siapakah mereka yang tidak bisa melihat wajahmu, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Orang yang kikir atau pelit, ia tidak akan bisa melihat wajahku." Mendengar jawaban Rasulullah, Aisyah pun kembali bertanya, "Siapakah yang dimaksud sebagai orang pelit itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah pun bersabda, "Orang yang ketika mendengar namaku disebut, ia tidak membaca sholawat." Selain itu, Rasulullah juga pernah bersabda, "Tidak akan bisa melihat wajahku 3 macam orang. 1. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nomor 2. Orang yang meninggalkan atau tidak mengerjakan sunnahku. Dan ketiga, orang yang tidak membaca sholawat kepadaku ketika mendengar aku disebutkan di dekatnya." Maka dari itu, ketika ada yang menyebut nama Nabi Muhammad, maka akan ramai yang melanjutkan dengan sholawat kepadanya, yaitu menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai sahabat bercerita menjadi orang pelit tersebut ya, karena jika tidak bisa berjumpa atau melihat wajah Rasulullah, maka bagaimana caranya Rasulullah bisa memberikan syafaat atau pertolongan untuk kita di akhirat kelak? Oke, itulah orang yang tidak dapat melihat wajah Rasulullah, yaitu orang yang pelit untuk bersolawat kepadanya ketika mendengar nama Rasulullah diucapkan. Sekarang, mari kita cari tahu siapa yang tidak dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diambil dari kitab Sahih Muslim tentang melihat Allah di padang mahsyar. Diceritakan, sekelompok orang pernah bertanya kepada Rasulullah,
"Wahai Rasulullah, apakah kelak manusia dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Rasulullah pun bersabda, "Apakah kalian berdesak-desakan untuk melihat matahari dan bulan apabila tidak ada awan?" Kami berkata, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah melanjutkan, "Kalian pun kelak pada hari kiamat tidak akan berdesak-desakan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kalian melihat matahari dan bulan." Kemudian Rasulullah pun menceritakan tentang kejadian di padang mahsyar kepada mereka. Kelak, di sana setiap umat akan diperintahkan untuk mendatangi apa yang disembahnya semasa hidup di dunia. Mereka pun mulai berbondong-bondong menghampiri sesembahan mereka masing-masing. Mereka yang menyembah berhala akan berbondong-bondong menghampiri berhala-berhala mereka. Begitu pula mereka yang menyembah hal-hal lainnya, mereka pergi menghampiri sesembahan mereka. Kemudian mereka satu persatu akan ditanyai. Mulai dari kaum Yahudi, mereka ditanya, "Apa yang kalian sembah dahulu semasa di dunia?" Mereka menjawab, "Kami dahulu menyembah Uzair, anak Allah." Jawaban mereka pun dibantah, "Kalian telah berdusta. Allah tidak beristri dan juga tidak memiliki anak." Kemudian ditanyakan lagi kepada mereka, "Apa yang kalian inginkan?" Karena situasi padang mahsyar yang sangat panas, mereka pun haus tentunya dan meminta untuk minum. Maka mereka pun digiring dan dipersilahkan untuk minum. Namun, satu persatu dari mereka jatuh ke neraka jahanam, karena neraka jahanam itu terlihat seperti fata morgana. Kemudian, kaum Nasrani pun ditanyakan hal yang sama, "Apa yang kalian sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah Nabi Isa, anak Allah." Tentunya, lagi-lagi jawaban mereka dibantah, karena Allah tidak beristri ataupun memiliki anak. Dan hal yang sama terjadi kepada mereka semuanya. Begitu juga dengan semua penyembah-penyembah hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, para orang kafir. Mereka masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Maka kini tersisalah kaum muslimin yang hanya menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang soleh maupun tidak. Mereka menunggu-nunggu Rabb mereka yang mereka sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian datang bersama para malaikat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Fajr ayat 22, "Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris." Maka saat itu semua kaum muslimin untuk pertama kalinya dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihatnya. Sedangkan kaum kafir, mereka telah masuk ke neraka jahanam tadi, tidak akan dapat melihat Allah selama-lamanya. Di dunia tidak, di akhirat pun tidak. Nauzubillahi min dzalik. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 15. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Sahabat bercerita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pertemuan kita dengan Allah di padang mahsyar ini bukanlah nikmat yang sesungguhnya, melainkan sebagai pengenalan dan ujian bagi kaum muslimin. Mengapa disebut ujian? Karena ketika itu Allah kemudian akan berfirman kepada kaum muslimin, "Akulah Rabb kalian yang dahulu kalian sembah." Lalu kaum mukminin, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW langsung bersujud semuanya. Sementara orang munafik, yaitu kalau kita bilang Islam KTP ya, mereka syahadat, tapi sesungguhnya tidak mengimani Allah dan Rasul-Nya, tidak melaksanakan perintah dan tidak menjauhi larangan Allah. Mereka ini hendak ikut bersujud, tapi mereka tidak bisa. Punggung mereka kaku, sebab Allah tidak meridhoi mereka untuk bersujud. Dikatakan bukan nikmat yang sesungguhnya juga, karena di padang mahsyar ini masih ada tabir, sehingga kaum muslim yang melihat Allah, melihatnya sebagai cahaya yang begitu terang. Nurun alan nur, cahaya di atas cahaya. Nikmat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tabir hanya akan dirasakan oleh para penghuni syurga saja. Sedangkan kaum munafik itu tidak akan masuk syurga, karena ia akan gagal ketika di Syirat nanti.
sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Apabila penghuni syurga telah masuk syurga, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Apakah kalian menginginkan sesuatu yang dapat aku tambahkan?" Mereka menjawab, "Bukankah engkau telah menjadikan wajah kami putih berseri? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami dari neraka?" Nabi bersabda, "Maka disingkaplah tabir penutup, sehingga tidaklah mereka dianugerahi sesuatu yang lebih mereka senangi dibandingkan anugerah melihat Rob mereka Azza wa Jalla." Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Masya Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang berseri-seri wajahnya karena dianugerahi kenikmatan untuk bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di syurga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk nabung pahalanya dengan klik tombol like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum. Jazakumullah khairan katsiran sahabat bercerita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.